Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita, Dewan Juri yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Pemerintah yang saya hargai dan tim oposisi yang sangat saya banggakan, perkenalkan saya Siti Anifah Rahmadianya, selaku pembicara kedua dari tim oposisi yang akan membawakan dua buah argumen baru untuk mendudukan kami selaku tim oposisi. Namun sebelum saya menyampaikan argumen saya akan memberikan sebanyak 5 buah syarat hingga pembicara kedua dari tim pemerintah. Pembicara pertama untuk mendapatkan hasil internet di kebun-kebun. Selalu mengulang mengenai ujian nasional yang tidak efektif dikarenakan hanya menetapkan 4 pembelajaran. Dewan Juri yang terhormat, logikanya ketika pemerintah setelah menetapkan regulasi ataupun menetapkan suatu aturan mengenai 4 pembelajaran yang harus dilaksanakan di dalam ujian nasional, maka pemerintah tersebut mempertimbangkan kemampuan kognitif dasar mana yang harus ditegaskan pada setiap evaluasi akhir siswa tersebut. Bukan berkaitan dengan minat bakat atau siswa yang tidak menyukai 4 mata pelajaran tersebut, namun hal tersebut berkaitan dengan pengujian kemampuan kognitif dasar yang merupakan standar ujian kelulusan. Silakan. Tersebut membuktikan bagaimana adanya ketimpangan pada mata pembelajaran dan hal tersebut membuktikan bahwa ujian nasional tidak efektif untuk keseluruhan bagi kemampuan siswa. Perihal kemampuan, hal inilah yang mereka salah artikan. Mereka menyalahartikan ujian tersebut sebagai penguji seluruh mata pembelajaran. Namun tentunya kami kembalikan lagi dan kami percaya regulasi ataupun aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan fakta yuridis dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008, Sistem Evaluasi Standar Pendidikan Pengendalian Mutu secara nasional yang mandiri, secara berkala, menyeluruh dan transparan, membuat kami yakin bahwasanya 4 mata pelajaran yang diujiankan dalam ujian nasional tersebut telah membangun ranah kognitif dasar dari siswa tersebut yang penting untuk standar kelulusan. Tidak, terima kasih. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, mereka mengatakan bahwasanya pengetahuan ditentukan pengetahuan ataupun soal-soal yang dibuat oleh pemerintah tersebut tidak dapat menjamin ataupun tidak dapat menjamin pemerataan pendidikan. Namun Dewan Juri yang terhormat, kami kembalikan lagi. Untuk itulah ketika soal tersebut dibuat oleh Kemendikbud ataupun dibuat secara nasional oleh pemerintah, maka kami yakin hal tersebutlah yang akan memeratakan ataupun menyamakan mutu pendidikan di Indonesia. Tidak, terima kasih. Sedangkan jika kita membandingkan dengan ujian USBN yang mereka jadikan sebagai mekanisme, hal tersebut membuat kami yakin bahwasanya ketika kita menjadikan USBN sebagai pengganti ujian nasional, logikanya USBN sendiri saja dibuat 70% oleh pemerintah regional. Yang saya yakini bahwasanya hal tersebut tidak akan dapat mendukung ataupun mengukur tingkat kemampuan individu siswa secara nasional. Tidak, terima kasih. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, mereka juga mengatakan bahwasanya pemerataan secara regional harus dilakukan. Namun yang kami pertanyakan, apa mekanisme yang mereka tetapkan sehingga mereka yakin USBN tersebut dapat mengukur mutu pendidikan secara nasional. Kemudian masuk dalam ulasan kami yang pertama, silakan. Lantas bagaimana Anda menyatakan bahwa akan mengukur kemampuan kita akan mengukur ketika Saya sudah mengerti maksud Anda, Dewan Juri yang terhormat. Argumentasi kami yang pertama yaitu UN sebagai instrumen pendidikan.